Sebagai perancang sebuah program, kreasimu itu nanti dikreasi proses, gitu, mengkreasikan proses. Anda bisa berkreasi di tahapan proses ini, gitu ya, ketika nanti Anda sebagai perancang sebuah kegiatan. Nah, ending sebuah perencanaan, ya, hasil sebuah perencanaan, inilah yang kita sebut nanti namanya proposal. Proposal yang bagus, tujuannya ada, prosesnya ada, hitung-hitungannya ada. Audio Jungle. Audio Jungle. Imajinasinya oke sudah ya. Ada yang mau ke Mekah rame-rame itu bagus. Ada yang mau membuat hidroponik di gurun yang nggak ada air bagus. Jadi nimba dulu dari pacet sana, dibawa ke gurun yang nggak ada air, itu baru buat hidroponik di gurun. Imajinasinya luar biasa. Saya pikir tadi mau menjadi pengendali cuaca dulu, baru geser hujannya ke sana semua. Mengumpulkan semua dukun ahli hujan di Indonesia, yuk hujannya arahkan semua ke gurun yang mau dijadikan kemah bakti tadi ya. Nah, saudara-saudara, dalam mendesain sebuah kegiatan, ya, Anda perlu memperhatikan beberapa tahapan berikut. Nah, sepertinya saya pinjam spidol yang lain. Terima kasih Mbak Nurita ya. Nah, secara global semua penyampaian tadi sudah bagus, semuanya memulai dari yang namanya tujuan. Ya, langkah pertama Anda memang harus menetapkan goalnya dulu atau tujuannya apa dari proyek kegiatan yang mau Anda rancang. Agar tujuanmu itu rasional, masuk akal, gunakan rumus ini. Ada yang pernah dengar istilah SMART dalam merumuskan tujuan? Kira-kira S-nya apa? Ada yang pernah? Hah? Ketika Anda mau memfokuskan sebuah tujuan, ini ada rumus namanya SMART. Ada yang tahu rumus SMART? Tujuan itu harus apa S-nya? Hah? S-nya itu, tujuan itu harus spesifik, satu. Seperti Anda nanti akan melakukan penelitian untuk skripsi, tujuannya harus spesifik, rumusan masalahnya nanti harus spesifik. Yang kedua, M-nya apa kira-kira? Apa ini? Measurable. Apa measurable? Terukur. Kira-kira tujuan meningkatkan kualitas penggalang itu terukur apa enggak? Meningkat dari mana ke mana? Tandanya sudah meningkat saat apa? Nah, kalimat yang dipilih satu spesifik, dua terukur. Ya, terukur. A-nya achievable. Apa achievable? Apa? Mungkin atau memungkinkan untuk dilakukan. Itu tujuan rumusnya ini ya, SMART. Kemudian R-nya apa? R-nya itu realistik. Masuk akal. Masuk akal tujuannya ya. Menghajikan warga pramuka UNESA tadi masuk akal karena diberi jatah dana yang tidak terbatas. Dari sisi dana masuk akal. Tetapi dari sisi aturan negara masuk akal enggak? Bahwa orang haji sekarang yang tua-tua dulu. Anda masih umur 20 tahunan sudah mau berangkat haji rombongan. Dimarahi sama Menteri Agama ya. Meskipun danamu nggak terbatas. Semua mau ONH plus ya siap.
Tapi nanti ditempelengin sama kakek-kakek yang sudah umur 70 tahun. Kamu enak aja nyerobot urutan saya gitu ya. Yang terakhir, T-nya itu apa ini? Time bound, ada batas waktunya. Ini merumuskan tujuan. Jadi ketika nanti Anda merumuskan tujuan kegiatan, satu tujuan itu spesifik, ya, meningkatkan pengetahuan anggota dalam hal administrasi pengelolaan rencana. Nah, itu spesifik. Berarti GPR ini contohnya berfokus pada penguatan Anda di bidang manajerial kegiatan. Spesifik. Dan bisa tercapai. Gitu ya. Ini merumuskan tujuan. Tahap kedua, setelah tujuannya sudah diputuskan, ditentukan, Anda munculkan rancangan prosesnya. Ya. Nah, di proses inilah Anda akan bermain urutan, bermain tahapan. Saya memulai kegiatan ini dari sisi mana? Kalau kegiatannya berbentuk pelatihan, semacam GPR ini, saya akan memulainya dengan apa dulu? Oh, tadi pengalamanmu tadi apa tadi? Misalnya kayak GPR ini. Ada dengan pola semacam ini misalnya. Nah, ada pola kegiatan pelatihan yang disusun semacam ini prosesnya. Saya ambil contoh di GPR ini, yang saya baca dari perencanaan Sangga Kerja adalah polanya semacam ini. Proses pelatihan GPR ini dia dimulai dari identifikasi diri. Oleh karena itu, tadi Anda memulainya dengan ada pretest ya. Ada dinamika kelompok. Itu untuk mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan Anda terkait tata kelola rencana, itu pretest. Dinamika kelompok itu untuk melihat sejauh mana Anda sudah berinteraksi dengan sesama teman satu angkatan kema pelantikan. Ternyata dari 32 belum hafal nama-nama. Artinya perlu ada penguatan tentang identifikasi orang per orang. Ini polanya yang dibangun hari ini adalah identifikasi diri, masuk ke tahap penguatan. Anda menerima materi dari penyajian materi dari Kak Ayatno tadi, kemudian malam ini dengan saya, ini masih tahap penguatan. Lalu besok akan masuk ke tahap implementasi, akan ketemu banyak praktek-praktek besok. Praktek apapun ya, praktek merencanakan, praktek menjadi Sangga Kerja untuk rapat dan seterusnya. Dan terakhir nanti akan masuk ke tahap refleksi dan evaluasi. Ini rancangan proses. Kegiatan apapun bisa dipola semacam ini. Misalnya tadi kepikiran kegiatan penggalang. Isinya ada lomba, ada penguatan diri tadi. Pelatihannya juga ada. Boleh Anda membuat rancangan dimulai dari apa? Apakah kegiatan pendahuluan dulu, kenalan macam-macam. Juga memperhitungkan seberapa besar jumlah pesertanya nantinya ya. Oke, nah dari tujuan ini Anda turunkan ke rancangan proses untuk mencapainya. Akan membuat urutan kegiatan seperti apa. Yang ketiga, baru Anda akan masuk ke accounting. Menghitung biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memproses kegiatan ini. Nah, kira-kira rumus menentukan biaya, misalnya kegiatan GPR ini, Anda bayar apa enggak? Enggak bayar. Bagus ini, Ratana tidak
memunculkan biaya kegiatan. Tapi makan iuran sendiri kan gitu konsekuensi salah satunya. Nah, menghitung biaya itu kira-kira dari apa dulu? Apakah tiba-tiba menetapkan peserta nanti bayar 100.000? Dari mana dulu? Yes, accounting itu dimunculkan dari pengeluaran dulu. Pengeluaran semua kegiatannya apa saja dari A sampai Z, sehingga muncul global pengeluarannya 10 juta misalnya ya, satu kegiatan. Baru melihat ke dalam kas kita punya berapa jumlah kas yang bisa dialokasikan untuk kegiatan ini. Kalau kita ngomong kekuatan rencana, baru ternyata masih kurang, kas rencana hanya bisa dialokasikan 1.500.000 dari total kebutuhan 10 juta. Nah, berarti ada dividen atau kekurangan 8.500.000. Baru dipikirkan sumber pemasukan yang lain apa. Kalau 8.500.000 dibagi dengan 30 peserta, ketemu berapa? Terlalu mahal apa tidak? Misalnya begitu ya. Oh, ketemunya terlalu mahal. Nah, supaya tidak mahal, bagaimana cara mengatasinya? Oh, berarti kita perlu donasi dari alumni. Oh, kita perlu mengajukan proposal ke Pak Rektor. Oh, kita perlu mencari sponsorship. Sehingga lengkap kebutuhan 10 juta itu. Ternyata dihitung-hitung ulang, diperkirakan ini kemungkinan dari Rektorat akan mendapatkan dukungan 3 juta. Oh, berarti kebutuhannya sudah tertutupi 1,5 kas rencana ditambah 3 juta dari Rektorat berapa? 4,5 juta. Masih kurang 5,5 juta. Kalau 5,5 juta dibebankan ke peserta semuanya masih kemahalan enggak kira-kira? 30 orang menanggung 5,5 juta misalnya. Oh, masih kemahalan. Ternyata kemungkinan donasi dari alumni ada enggak nanti? Oh, ada tapi tidak banyak. Kemungkinan hanya kita mengumpulkan sekitar 1 juta. Oh, nambah 1 juta berarti 5,5 juta. Masih kurang 4,5 juta lagi. Dibagi ke peserta lagi, kira-kira terlalu beratnya? Oh, masih terlalu berat. Normalnya peserta bayar berapa kalau begitu? Untuk kegiatan 3 hari. Karena kekurangannya banyak, nggak mungkin digratiskan pesertanya misalnya ya. Nah, berarti tetap ada bayar untuk kebutuhan makan misalnya. Makan 1 hari 30.000 kalikan 2 hari. Berarti 60.000. Berarti minimal peserta bayar 60.000 untuk makan. 60.000 dikali 30 baru berapa? 1.800.000. Masih kurang berapa tadi? 4,5 dikurangi 1.800.000 masih kurang 3.700.000-an. Nah, 3.700.000 dari mana lagi? Oh, nggak mungkin kita nyari lagi. Nah, berarti di dalam sini ada hal-hal yang harus dikurangi. Oh, kalau tadi rencananya kita ada kegiatan wisata keliling kota pakai kendaraan sewa, ini nggak usah. Wisatanya diganti wisata kampus UNESA saja di Lab Merdeka Belajar misalnya. Sehingga dalam perencanaan pembiayaan ini muncul istilahnya rasional, masuk akal gitu ya. Ada masuk akal. Meskipun ada beban untuk peserta, itu tidak terlalu mahal, tidak terlalu memberatkan peserta. Sehingga animonya tetap besar. Nah, ini penghitungannya begitu. Tujuan sudah ditetapkan, prosesnya sudah dirancang, hitung-hitungannya sudah ada, baru ke tahap akhir nanti kita akan mikirkan pola evaluasinya bagaimana. Ya. Evaluasi itu kita akan ngomong keberhasilan, apakah kegiatan yang kita rancang itu sesuai hasil kegiatannya sesuai dengan yang kita rancang atau tidak prosesnya. Kemudian yang kedua tentang kekurangannya apa, perbaikannya apa. Ya, ini evaluasi. Sehingga di kegiatan kegiatan berikutnya berangkat dari pengalaman kegiatan pertama ini Anda punya catatan-catatan. Oh, berarti rata-rata
kampus itu mensupport kegiatan UKM, tiap kegiatan rata-ratanya ada di kisaran 3 juta sampai 5 juta. Misalnya begitu ya. Oleh karena itu, kalau nanti kita merancang proposal untuk ke kampus, sudah bisa memperkirakan kemungkinan dana yang diturunkan segitu. Kemudian kekuatan anggota kita untuk membayar dalam tiap kegiatan itu sekian. Maka ketika menetapkan biaya untuk peserta kegiatan juga sudah punya angka acuan yang normal begitu. Kira-kira Anda kegiatan di sini dengan di kos-kosan tetap beli makan enggak? Sama-sama beli makan dong. Jadi sebenarnya makan itu kebutuhan harian Anda. Kegiatan di Skanggar, di kampus atau di kos-kosan juga makan. Jadi kalau ada membayar sebuah kegiatan itu salah satunya untuk makan, sebenarnya Anda nggak bayar sebenarnya. Karena ikut kegiatan ya makan, tidak ikut kegiatan juga makan, sama-sama keluar uang. Anda kan di rumah juga sama orang tuamu juga beli beras, juga masak. Artinya sama-sama mengeluarkan biaya untuk makan. Berarti itu kebutuhan. Maka sebenarnya kalau kita ngomong bayar kegiatan untuk konsumsi itu sebenarnya kita tidak bayar. Tapi memang untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, yang bayar itu untuk apa? Untuk kit, untuk fasilitas, dan seterusnya. Itulah baru kita ngomong kegiatan itu berbayar. Oke, dari urutan ini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, Anda bisa berkreasi itu di proses ini. Dengan berangkat dari pengalaman. Mulai dari misalnya di lingkup kegiatan di Pramuka UNESA. Pertama kali Anda mulai kemah pelantikan, polanya semacam itu. Ini kegiatan ketiga ya, setelah Gathuk Warga Racana. Oh, Gathuk Warga Racana kemarin ada polanya, ada kebersamaan bakar-bakar dan seterusnya. Itu menarik enggak? Dievaluasi bagi Anda. Kalau kegiatan itu masih menarik, oh bisa diterapkan untuk kegiatan yang lain, gitu ya. Berdasarkan evaluasi kegiatan sebelumnya. Anda bisa berkreasi di sini. Sama-sama ada agenda senam pagi. Apa yang membedakan senam pagi dari kegiatan KP, tema pelantikan, senam pagi dengan kegiatan DPR ini, senam pagi dengan kegiatan lain lagi. Nah, ini Anda berkreasi di situ. Oh, kalau senam paginya di kemah pelantikan, karena tempatnya di lereng gunung, maka tidak harus senam yang aerobik tetapi cukup jalan-jalan keliling bukit. Itu juga sama dengan senam olahraga ya. Kalau GPR kegiatannya di kampus sendiri, maka senamnya bisa dengan senam diiringi musik atau dengan berjalan sehat keliling kampus gitu, atau mengelilingi Danau UNESA sambil di sana nanti ada gerakan senam terpimpin. Untuk kegiatan lain, karena ini di bulan Ramadan senamnya bagaimana? Mau senam santri, misalnya begitu. Yang putri harus pakai mukena semua besok pagi senamnya, misalnya gitu. Nah, tinggal itu masuk akal enggak, menarik apa enggak, Anda pertimbangkan di sini. Sebagai perancang sebuah program, kreasimu itu nanti dikreasi proses. Gitu. Mengkreasikan proses. Sama-sama ada penyajian materi, apakah penataan ruangnya semacam ini terus? Ada layar di sini, ada kursi di sini, atau suatu ketika modelnya di luar ruangan, kita buat tempat duduk setengah lingkaran, di tengahnya ada api unggun kecil, sambil tengah-tengah nanti bisa bakar sosis atau apa, sambil terima materi, ya misalnya begitu. Anda bisa berkreasi di tahapan proses ini. Gitu ya, ketika nanti Anda sebagai perancang sebuah kegiatan. Bisa diikuti sampai sini. Sudah punya bayangan. Nah, ending sebuah perencanaan, ya, hasil sebuah perencanaan, inilah yang kita sebut nanti namanya proposal. Nah, ini proposal ini adalah wujud tertulisnya sebuah perencanaan. Proposal yang bagus, dia tujuannya jelas, prosesnya tergambarkan secara sistematis, hitung-hitungannya jelas. Ini tidak harus masuk di proposal. Evaluasi ini pegangan bagi penyelenggara, bagi pengelola ya. Tetapi proposal itu minimal ini, tujuannya ada,
prosesnya ada, hitung-hitungannya ada. Ya, ini nanti dijabarkan sendiri. Proses itu meliputi apa? Oh, pemilihan waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, materi kegiatan, kemudian panitia, narasumber, dan seterusnya. Ini di rangkaian proses ini ya. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pertemuan malam ini, tema kegiatan yang sudah Anda paparkan tadi, itu nanti diwujudkan dalam bentuk proposal. Ya, proposal yang sudah lengkap sesuai dengan pemahaman Anda terkait isi proposal itu apa saja. Oh, biasanya proposal itu ada latar belakangnya. Mengapa latar belakang? Keseringan latar belakang itu sebagai formalitas atau sebagai alasan untuk menyelenggarakan kegiatan. Alasan. Yang bagus itu sebagai alasan. Oleh karena itu, latar belakang itu setidaknya ada 3 paragraf utama. Paragraf pertama di latar belakang itu menguraikan fakta. Ya, menguraikan fakta. Misalnya tadi Anda yang mau mengadakan apa tadi kegiatannya si Rifki, tema bakti masyarakat. Ya. Paragraf pertama membunyikan tentang kondisi lingkungan yang rusak, yang negatif. Itu menguraikan fakta di paragraf pertama latar belakang. Akibat apa sekarang isu umumnya? Global warming, maka terjadi banyak kekeringan di berbagai daerah. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar, tidak bisa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan seterusnya. Itu paragraf pertama, menguraikan fakta. Paragraf kedua itu bercerita atau menuliskan tentang upaya Anda apa. Oleh karena hal di atas, Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan formal yang bergerak dalam pembinaan karakter dan pendidikan sosial merasa perlu untuk ikut serta dalam memperbaiki keadaan lingkungan tersebut. Nah, itu menjelaskan upaya Anda. Disertai sedikit konsep di situ boleh. Baru paragraf ketiga itu menyimpulkan bahwa Anda butuh kegiatan tersebut. Berkaitan hal di atas, maka kema bakti masyarakat menjadi penting untuk dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka Gede Surabaya 413414 sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Nah, misalnya begitu ya. Itu cara menyusun latar belakang. Ini nanti bisa Anda terapkan juga ketika nyusun skripsi. Nyusun skripsi itu kan menceritakan jeleknya dulu, lalu Anda punya solusi untuk mengatasi kan gitu. Bahwa di sekolah itu kurang media, di sekolah itu pembelajarannya kurang menarik, lalu Anda punya tawaran pembelajaran yang menarik atau media yang menarik, sehingga Anda melakukan penelitian di sekolah itu, misalnya gitu kan. Nah, Anda nulis skripsi juga latar belakang disusun dengan pola itu. Jadi kalau dirumuskan itu ada fakta, konsep, prosedur, prinsip. Kalau lengkap itu 4 paragraf latar belakang itu ya. Fakta, prosedur, fakta, konsep, prosedur, prinsip. Fakta itu keadaan yang negatif. Konsep itu hal-hal teoritis yang mendasari tentang fakta di atas. Kemudian prosedur itu Anda punya tahapan solusi apa untuk mengatasinya. Dan prinsip itu menyimpulkan bahwa kegiatanmu perlu untuk dilakukan. Itu menyusun latar belakang. Sehingga orang yang baca proposal nanti ketika di depan atas sendiri sudah disajikan fakta yang memang tidak bisa dibantah. Oh iya, memang kenyataannya semacam ini, gitu ya. Terus dilihat ke bawah, oh adik-adik pramuka punya solusi kegiatan ini. Ternyata ini sangat mungkin bisa dilakukan. Nah, sehingga Pak Direktur Kemahasiswaan nanti membaca itu, ini penting kegiatan ini. Setujui, begitu ya, disposisinya. Nah, yang kedua,
di prosesnya sajikan dengan rinci, mulai nama kegiatannya apa, kapan pelaksanaannya. Ini pokok bercerita tentang 5W1H proses itu ya. 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana prosesnya, sehingga jadwal ya muncul di situ, tempatnya di mana, jumlah pesertanya berapa, itu di proses itu nanti ketika nyusun proposal. Kemudian bab selanjutnya tentang pembiayaan, anggaran, dimulai dari pengeluaran semua yang diperlukan, baru muncul rencana pemasukannya dari mana unsurnya. Oh, dari UNESA, dari Kasratana, dari sumbangan wajib peserta misalnya, dan dari sponsoran tidak mengikat, jumlahnya sekian, cocok antara pengeluaran dan rencana pemasukan. Sudah, baru terakhir penutup. Kalau proposal itu aja. Evaluasi itu untuk pegangan Anda nanti sebagai panitia atau sebagai pengelola kegiatan. Baik, sampai sini bisa diikuti. Sudah mulai ngantuk? Nggak apa-apa ngantuk, wajar. Ya. Tapi yang hebat itu orang yang bisa mengendalikan ngantuknya. Anda bisa nyuruh matamu, hai mata, jangan ngantuk dulu, tunggu jam 12. Bisa gitu? Nggak bisa. Ya, berarti ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan meskipun itu ada di dalam diri kita sendiri. Seperti Anda bisa ngatur jadwal beolmu itu berapa hari sekali? Nggak bisa ya. Pokoknya saya mau beol itu 3 hari sekali dan pagi, misalnya gitu. Ya nggak bisa, itu siklus biologis ya. Nggak bisa, galang aja tiap pagi. Nah, baik, ada pertanyaan terkait dengan bagaimana merencanakan atau mendesain sebuah kegiatan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, saya tambahin sedikit. Yang penting lagi dalam menyiapkan kegiatan itu, ya, selalu kan begini, ada pra kegiatan, ada pelaksanaan kegiatan, ada pasca kegiatan, atau selesai kegiatan. Seringkali ini dilakukan, ini otomatis, ini yang seringkali ditinggalkan. Nah, karena sekarang Anda itu juga belajar merencanakan sebuah kegiatan, mendesain kegiatan, Anda juga memikirkan setelah kegiatan itu berakhir, apa yang harus dilakukan oleh pengelola kegiatan. Oh, berarti akan ada rapat evaluasi dan pembubaran panitia misalnya. Bagi saya hal itu penting, supaya kita bisa belajar dari pelaksanaan kegiatan yang kita selenggarakan itu. Ya, jadi pra itu ya Anda rapat untuk menyusun, pada akhirnya menghasilkan proposal, itu pra. Pada saat kegiatan, bagaimana mengondisikan, mengendalikan supaya kegiatan berjalan sesuai dengan proposal yang dibuat. Nah, setelahnya itu juga dievaluasi. Ada rapat evaluasi, ada rapat pelaporan kegiatan, supaya Anda bisa belajar dari kekurangan-kekurangan ketika melaksanakan kegiatan itu. Sama dengan GPR ini nanti, Kak Zatin dan teman-teman itu juga nanti akan rapat evaluasi sekaligus membubarkan kereka kerjaannya, supaya ada putusnya waktu atau masa kerjanya reka kerja itu. Kalau tidak pernah dibubarkan berarti terusan itu ya kerjanya ya, nggak selesai-selesai gitu. Nah, ketika nanti Anda merencanakan, bisa Anda bagi di 3 tahap itu. Nanti di pra-nya saya akan melakukan apa dulu? Oh, membentuk tim kelompok kerja untuk merumuskan inti kegiatannya apa saja. 2, rapat sangga kerja atau reka kerja untuk membagikan tugas, pembagian tugas, siapa berbuat apa. 3, mengatur jadwal penyiapan kegiatan, kapan menyiapkan alat, kapan mengirimkan surat apa saja yang diperlukan, dan seterusnya. Baru pas pelaksanaan, pengendalinya ada di mana? Ada di ketua reka kerja dan bidang giat misalnya. Dan jangan lupa selesai kegiatan ada rapat untuk mengevaluasi hasil kegiatannya. Baik, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Belum. Belum itu sudah bisa dipahami. Bisa paham ya?
Nah, bisa berarti nanti tugasnya malam ini melanjutkan yang tadi sempat dipaparkan. Sekarang dananya bukan tidak terbatas, tetapi dananya realistis. Realistis itu berdasarkan hitung-hitunganmu. Saya akan membuat kegiatan kemah bakti untuk 1.000 orang dari 3 negara misalnya. Tidak apa-apa. Nanti camp fee-nya berapa dan seterusnya dan seterusnya. Mulai terukur karena jumlahnya dimunculkan. Asal pesertanya juga mulai terdeteksi siapa saja, butuh panitia berapa orang, sehingga nanti akan muncul hitung-hitungan. Hitungan tentang makan, hitungan tentang kaos, hitungan tentang transportasi dan seterusnya. Bukan tidak terbatas, tapi realistis lah ya. Masih semangat goes to Mekah? Ya diganti dulu lah, goes to Borobudur sih, agak ke Mekah ya. Atau pindah ke Mekah yang ada di Madiun. Ada Ka'bah di Madiun kan? Ada juga di Semarang, boleh nggak apa-apa ya. Atau mau ganti jelajah situs bersejarah dulu, nggak apa-apa Galang ya. Goes to Medang Kamulan, nggak apa-apa. Napak tilasi kerajaan Medang Kamulan sana di Jawa Tengah. Bisa. Atau goes to Sriwijaya. Berarti akan ada wisata ke Palembang ke Sriwijaya, jejak menapak tilas kejayaan Sriwijaya. Bisa dipahami apa yang harus dilakukan? Menyusun proposal dari kegiatan apa yang sudah Anda rancang. Besok pagi kita cek lagi kekurangannya apa yang bisa diperbaiki untuk besok, juga ada materi selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Mbak Pipit. Jawabannya besok. Terima kasih. Bertani di Pantai Kuta, di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rambuan. Audio Jungle. Audio Jungle.